Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, untuk kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat jalan raya MBZ ya. Tepatnya ini perjalanan saya mulai dari tol Jakarta Cikampek ya. Nanti tak tunjukkan untuk suasana atau kondisi di jalan raya atau jalan tol MBZ ya tepatnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, di video kali ini sengaja ya saya mulai dari jalan tol Jakarta Cikampek. Jadi nanti biar pengambilan videonya waktu memasuki jalan MBZ lebih detail ya, atau lebih lengkap. Ini tampak untuk lalu lintas macet ya, seperti video sebelumnya juga macet seperti ini ya. Monggo dinikmati dan disimak ya. Nanti dalam video ini saya sedikit menjelaskan mengenai jalan atau jalan tol layang ya, tepatnya tol layang MBZ ini ya. Nanti tak jelaskan informasi-informasi yang sudah saya dapatkan. Nah, oke, ini kita sudah melintas ya, atau masuk di ruas tol layang MBZ ya. Ini ya, jalan layang MBZ Syekh Muhammad bin Said ya. Jadi disingkat MBZ, yang cukup terkenal panjang ini ya untuk jalan layang MBZ sendiri. Ini menjadi salah satu tol layang terpanjang di Indonesia. Nah, ini ya kondisi yang ada di tol layang MBZ ya. Ini untuk kondisi asli, kondisi pagi hari seperti ini. Jadi sewaktu kita melintas di atas ini, kita juga bisa melihat pemandangan-pemandangan atau gedung-gedung bertingkat ya. Nanti ini panjang banget ini ya. Nanti tak jelaskan mengenai jalan layang MBZ atau jalan layang Syekh Muhammad bin Said yang terkenal panjang dan terkenal itu ya, bergelombang. Tampak sebelah kiri itu yang sudah teman-teman saksikan dalam video ini adalah stasiun kereta cepat ya. Nah, itu sebelah kiri itu. Dan sebelah kiri dan kanan, yang kanan terlihat bangunan jalan tinggi itu adalah jalur kereta cepat ya, yang saat ini masih dalam pembangunan. Dan info terbaru sudah dilakukan uji coba ya untuk keretanya sendiri. Nah, ini monggo selamat menikmati untuk penyusuran yang ada di Jalan Raya MBZ atau Jalan Layang Syekh Muhammad bin Said. Oke, sambil teman-teman semua menonton videonya, berikut ini saya jelaskan mengenai Jalan Layang MBZ atau Jalan Layang Syekh Muhammad bin Said. Jalan Layang Syekh Muhammad bin Said yang sebelumnya bernama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek. Jalan tol layang ini memiliki panjang sekitar kurang lebih 36,84 km yang terletak di tengah jalan tol Jakarta Cikampek ya. Jadi untuk
jalan yang kita lalui ini bawahnya atau bagian bawah ini yaitu jalan tol Jakarta Cikampek. Oke, jalan tol ini melintas Kota Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jalan tol Jakarta Cikampek atau tol layang MBZ merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia. Nah, yang sudah saya katakan di awal video tadi ya. Dan menjadi jalan tol bertingkat yang pertama di Indonesia karena dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek. Jalan tol MBZ ini dibangun dengan bertujuan ya, dengan tujuan untuk memisah jalur komuter Jakarta, Bekasi, Cikarang yang jalur perjalanan jarak jauh seperti tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Oke, itu tampak sebelah kiri kita jumpai stasiun ya, stasiun kereta cepat. Nah itu jadi kita berjalan bersebelahan dengan jalur kereta cepat. Nah kalau bisa teman-teman lihat ya nanti dalam video ini, nanti kita lihat untuk kereta cepatnya ya, terlihat sedikit sih tapi. Nah itu tampak pemandangannya, gedung-gedung bertingkat dan juga tower-tower, dan juga untuk cuacanya ini sendiri sedikit cerah ya, jadi pas banget ini untuk perjalanan melalui jalan MBZ atau Syekh Muhammad bin Said, namanya jalan yang sekarang ini ya. Oke, untuk jalan MBZ ini sendiri pada sambungannya, nah nanti coba teman-teman lihat ya. Nah seperti ini terasa banget ya untuk di dalam mobil, apalagi mobil-mobil tua yang seperti saya pakai ini atau saya gunakan ini, sedikit kayak terguncang gitu. Kalau mobil-mobil baru sih nggak kerasa. Nah seperti ini. Jadi ini untuk jalur kereta cepatnya terlihat ini ya, sebelah kanan dan kiri. Dan untuk kecepatan untuk jalan tol layang MBZ ini maksimal kecepatan hanya 80 km per jam. Dan untuk kecepatan rata-rata mobil yang sudah saya saksikan ini lebih dari 80 km per jam. Nah seperti contohnya ini. Dan tetap gunakan lajur kiri ya, ini soalnya aturan di jalan tol hanya untuk mendahului ya, untuk lajur kanan. Untuk tol MBZ ini ya, atau tol layang MBZ ini di beberapa bagian atau beberapa ruas ini sudah dilengkapi dengan jalur darurat ya. Jadi nanti tak tunjukkan untuk bagian jalur darurat yang hanya digunakan saat darurat seperti mobil mogok dan penggantian ban saat ban kempes ya. Ini sebelah kiri terlihat lagi untuk stasiun kereta cepatnya ya. Nah ini untuk pemandangannya sebelah kiri itu kita bisa melihat ya, untuk kereta cepatnya terlihat itu. Nah mantap ya, untuk jalurnya ini secara keseluruhan menggunakan aspal ini ya, jadi sangat halus dan mulus. Nah, untuk pemandangannya juga cukup bagus juga ini. Dan saya ingatkan lagi, pastikan untuk teman-teman jika melintas di jalan ini pastikan mobilnya fit ya, termasuk juga drivernya harus fit juga. Ini nanti saya tunjukkan beberapa tempat ya, atau tempat darurat atau jalur darurat
yang hanya bisa digunakan saat mobil-mobil yang melintas mengalami trouble ya. Jadi tempat tersebut tidak digunakan untuk istirahat seperti halnya rest area. Oke, ini sebelah kanan masih tampak jalur kereta cepat ya. Untuk suasana malam hari nanti ada di video segmen perjalanan Malang Bogor ya. Nanti suasana malam hari bagaimana bisa disaksikan dalam video segmen perjalanan dari Malang menuju Bogor yang sudah saya bagi beberapa part ya atau episode. Soalnya terkendala peralatan editor ya atau alat pengeditan, soalnya ini saya juga menggunakan HP, jadi harus saya bagi beberapa part. Ini ya kondisinya, kondisi terbaru atau kondisi saat ini ya yang ada di tol layang MBZ. Nah seperti ini contohnya ya. Sebelah kiri ini yang ada road barriernya ini adalah jalur darurat. Nah jadi kalau teman-teman mau istirahat, saya sarankan nggak usah menggunakan area situ ya, lebih baik itu tadi harus fit, betul-betul fit, soalnya tol layang MBZ ini sendiri sangat panjang yang sudah saya sebutkan dalam penjelasan tadi ya. Untuk jalan MBZ ini ya sedikit saya informasikan kepada teman-teman semua atau seluruh penonton yang sudah menonton video ini ya. Untuk kendaraan yang hanya boleh lewat itu kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter ya. Jadi setiap teman-teman jika mengendarai masuk lewat sini, nanti waktu masuknya nanti ada itu ya, seperti portal, sudah ada tulisannya 2,1 meter seperti tadi waktu awal video kita masuk jalan tol layang MBZ ini ya. Nah ini monggo dinikmati untuk perjalanan saya saat di Bogor juga ya. Dan juga semoga untuk informasi-informasi yang sudah saya sampaikan di video ini dan di video-video lain yang sudah tayang ya, semoga bermanfaat bagi penonton semua atau teman-teman semua. Di video kali ini saya mengucapkan mohon maaf ya ke teman-teman semua atau penonton setia RC Malang Channel ya, karena dalam video kali ini videonya untuk suara ya, atau suara saya ngobrol ini masih dubbing. Jadi untuk informasi-informasi yang sudah saya sampaikan semoga jelas ya. Soalnya untuk pengambilan video ini saya ulangi, saya hanya fokus mengambil video ya, atau merekam video. Soalnya saya juga harus fokus menyetir mobil atau mengendarai mobil. Jadi kalau perjalanan panjang sambil ngobrol-ngobrol gitu kayaknya capek banget malahan. Soalnya jujur saya Malang Bogor hingga Bogor ke Malang itu saya mengendarai mobil sendiri. Artinya driver single ya, atau tanpa ada pergantian driver. Nah ini ya untuk kondisinya, tampak sebelah kanan itu masih ada alat-alat untuk pembangunan jalur kereta cepat ya. Nah seperti sebelah kanan ini. Dan juga untuk pemandangannya ya hanya seperti ini, hanya terlihat atap-atap bangunan
dan juga gedung-gedung tinggi juga ya. Nanti kita juga melewati beberapa gedung-gedung tinggi atau apartemen gitu. Nah itu kalau teman-teman saksikan, jalannya ini sedikit naik turun ya. Ya semoga bisa terlihat di dalam video ini kenapa jalannya kok dibuat atau dibikin naik turun. Kalau ada teman-teman yang tahu, monggo dilengkapi di kolom komentar. Nah ini saya menggunakan lajur kanan karena nyalip ya, atau mendahului. Nah begini kondisinya, monggo dinikmati. Ini video panjang ya, video panjang dan membosankan, jujur ya membosankan, tapi ya semoga penonton semua tidak bosan, tetap setia mendukung channel saya. Ini tampak sebelah kiri juga terdapat tiang-tiang listrik dan ada tower juga. Ini ya, ini nanti perjalanan kemungkinan saya akhiri kalau sudah masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek lagi ya. Jadi semisal teman-teman nggak ingin melewati jalan MBZ ini, bisa menggunakan jalur bawah ya, tetap lewat jalan tol, cuma yaitu macetnya minta ampun. Dan juga itu ya apa, bareng-bareng sama truk atau bareng sama truk-truk besar pengangkut barang-barang gitu ya, jadi sedikit macet. Ini kondisinya, kondisi jalan tol layang MBZ. Mantap ini ya. Oh iya, saya sarankan untuk teman-teman yang suka mabuk perjalanan atau biasa mabuk perjalanan, sebaiknya kalau melewati jalur ini minum obat mabuk ya. Obat mabuk sudah banyak ya, jadi saya nggak harus menyebutkan merek ya, nanti dikira endorse. Nah ini sebelah kanan juga terlihat ya alatnya, alat-alat untuk pembangunan kereta cepat. Nah dalam video kali ini atau dalam perjalanan kali ini, alhamdulillah seluruh atau semua penumpang tidak mengalami mabuk perjalanan ya, tidak mengalami mabuk perjalanan saat melintas di, khususnya di tol layang MBZ. Itu di depan kita sudah terlihat gedung-gedung ya, yang cukup tinggi, cukup megah. Nah oke, untuk kondisi lalu lintas yang ada di atas tol layang ini ya, ini terlihat sepi ya, jadi masih lancar tanpa terkena macet juga ya, atau terjebak macet. Jadi dibangunnya tol layang MBZ ini sangat berperan penting, khususnya bagi teman-teman atau saudara-saudara kita semua yang setiap tahunnya mudik ya. Jadi sangat bermanfaat untuk menghindari kemacetan-kemacetan. Nah itu sebelah kiri itu ya, terlihat beberapa gedung yang cukup tinggi, dan sepertinya itu terus membangun ya, soalnya di atas sendiri itu terdapat kren ya. Nah ini ya, ini sepertinya apartemen ini. Oke, semoga terhibur ya. Selamat menikmati untuk perjalanan spesial melintas di tol layang MBZ atau tol layang Syekh Muhammad bin Said. Nah itu
Ini untuk jalannya sedikit menurun dan menanjak lagi ya. Tapi untuk turunan dan tanjakannya juga nggak begitu curam. Oke, itu di depan sana juga terlihat beberapa gedung-gedung yang cukup tinggi dan megah. Nah, di perjalanan saya kali ini saya informasikan lagi ya. Saya menggunakan mobil atau kendaraan Isuzu Panther ya, tahun 2006 dengan bahan bakar solar. Jadi alhamdulillah untuk mobil istilahnya keluaran tahun lama ini untuk berangkat dan pulangnya tanpa ada gangguan atau kendala. Alhamdulillah. Oke, sedikit saya jelaskan ya untuk mengenai konsumsi bahan bakar ya. Barangkali ada teman-teman yang tanya, tapi aslinya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Tapi apa salahnya kalau saya menjelaskan lagi. Untuk konsumsi bahan bakar khususnya solar, dalam perjalanan saya dari Malang hingga Bogor itu menghabiskan kurang lebih biaya untuk BBM ya atau bahan bakar itu menghabiskan kurang lebih 600.000. Nah, jadi bisa dinilai ya itu gimana iritnya, atau lebih boros atau lebih irit, monggo teman-teman nilai sendiri. Dan juga untuk kecepatan saya juga normal, untuk kecepatan masih rata-rata 80 sampai 90, kadang juga 100 km per jam. Jadi tetap memperhatikan kecepatan dan memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan tol supaya kita semua aman, kita dan keluarga semua aman, selamat sampai tujuan ya. Oke, terus untuk selalu diperhatikan untuk speedo ya, artinya kecepatan teman-teman itu sudah mencapai berapa gitu. Nah, jadi soalnya sangat rawan melebihi kapasitas atau batas maksimal yang sudah ditentukan ya. Soalnya kalau di tol ini cenderung nggak kerasa gitu. Soalnya kan juga jalur bebas hambatan atau jalan bebas hambatan. Jadi ya udah jelas yang kendaraan lain itu pasti banter-banter atau ngebut, kita otomatis ngikuti. Nah, itu yang salah ya. Jadi tetap berpatokan dengan rambu-rambu dan juga selalu kontrol pada speedo ya, biar aman, selamat sampai tujuan. Dan satu lagi, biar tidak kena tilang ya. Soalnya di beberapa bagian di jalan tol yang ada di Indonesia ini sudah dilengkapi kamera pengukur kecepatan. Nah, jadi untuk teman-teman selalu hati-hati. Oke, sedikit saya jelaskan ya untuk ruas jalan layang MBZ ini. Jalan layang MBZ ini terdiri dari 2 lajur ya pada setiap arah. Jadi untuk jalur sebelah kanan itu atau jalur sebaliknya itu juga terdiri dari 2 lajur, dan ini juga 2 lajur ya. Dan lajur kiri hanya digunakan untuk darurat. Jadi saya ingatkan lagi, hanya untuk jalur darurat. Jadi tidak diperbolehkan ya untuk mendahului lewat jalur kiri. Kalau teman-teman semua melintas di jalan tol,
tetap gunakan lajur kanan jika ingin mendahului ya. Soalnya juga pengalaman teman-teman saya ya, ini sekedar sharing saja. Pengalaman teman-teman saya memaksa mendahului kendaraan yang ada di depannya lewat jalur kiri. Itu di depan sudah diberhentikan dari bapak kepolisian ya, yang bertugas di jalan tol. Nah, jadi menghindari hal tersebut, tetap patuhi rambu-rambu dan selalu kontrol untuk kecepatan mobil ya. Nah, untuk tol layang MBZ ini sebagian besar jalurnya lurus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengendarai sendiri pasti terasa jenuh gitu ya. Tapi meskipun terasa jenuh, terasa bosan saat melintas di jalur trek lurus, itu tetap fokus ya, tetap fokus. Perhatikan marka, jangan sampai kita melewati marka. Artinya kalau orang Jawa bilangnya nanggung, minggir gak minggir, nengah gak nengah gitu ya. Nah, ini kondisinya, kondisi yang ada di tol layang MBZ. Ini sebentar lagi kita sampai ya di ujung jalan tol layang MBZ. Nggak tahu berapa menit lagi ya kita akan sampai dan memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Nanti coba dibandingkan ya, yang melintas di jalan layang MBZ ini sama ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, semoga video kali ini atau video-video yang sudah saya tayangkan bisa menjadi referensi atau pembelajaran bagi teman-teman semua, khususnya pemula ya, atau pemula yang baru melintas di beberapa jalan tol. Nah, sebelah kiri itu juga terdapat jalur darurat ya, atau tempat darurat. Jadi fungsinya yang sudah saya jelaskan pada pertengahan video tadi ya. Jadi semoga teman-teman tidak nyekip ya, atau nyekip video ini ya. Kalau mau di skip monggo, itu hak teman-teman. Kalau nggak di skip alhamdulillah. Jadi artinya penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa teman-teman pahami gitu ya. Nah, ini kondisinya, ini masih treknya masih lurus, kalau orang Jakarta bilangnya lempeng ya. Nah, untuk lalu lintas juga sepi ya, ini bisa dibilang sepi. Jadi justru kalau sepi gini kita nggak kerasa, tahu-tahu mencapai 100 km per jam gitu ya, bahkan bisa lebih. Jadi untuk jalan tol yang ada di Indonesia ini juga macam-macam ya. Ada yang batas minimal 60 km, maksimalnya 80. Ada juga batas maksimalnya sampai 100. Jadi sudah tertera pada rambu-rambu di jalan tol ya. Dan juga untuk rambu-rambu petunjuk arah, saya kira untuk di jalan tol di Indonesia ini sudah lumayan ya, lumayan jelas, lumayan informatif lah. Nah, ini kita sebentar lagi akan turun atau sampai di ujung jalan tol layang MBZ. Nah, ini ya kondisinya. Tampak sebelah kiri itu terlihat pohon-pohon ya, nggak tahu itu bawahnya tempat apa, entah kebun
entah pemukiman ya. Soalnya kalau dilihat dari bawah ya, bisa teman-teman saksikan ya di video-video dari channel-channel teman-teman kita semua yang sudah tayang, itu tol layang MBZ ini sangat tinggi ya. Dari permukaan jalan tol Jakarta Cikampek, tingginya itu nggak tahu berapa meter gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu langsung di komen ya. Kalau informasi-informasi yang sudah saya sampaikan ada kesalahan, mohon dikoreksi, mohon diralat melalui kolom komentar. Jadi biar teman-teman semua yang sudah menonton lebih jelas ya informasinya. Soalnya jujur saya baru kali ini ya perjalanan jarak jauh dan melintas di tol MBZ ini, tol yang sangat panjang itu ya. Itu di depan itu tampak mobil Hiace ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya mobil Hiace apa bisa masuk, bisa. Soalnya itu tadi kita menjumpai beberapa mobil Hiace ya yang melintas di tol layang MBZ. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan menuju ujung dari tol layang MBZ ini. Ini cukup panjang ini. Ya, ini sengaja videonya nggak saya skip ya, untuk video perjalanan melintas di atas tol layang MBZ. Nah, ini kondisinya, dan kita segera memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Jadi kita setelah ini sampai ya. Nah, itu di depan itu sudah terlihat ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, itu kondisinya, dan ini ujungnya ya. Ini tepatnya ujung timur dari tol layang MBZ. Nah, oke, ini kita sudah sampai ya di ujung tol layang MBZ, dan kita sudah memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, bisa disaksikan untuk lalu lintasnya ya. Di sini kebanyakan kendaraan besar ya, seperti bis dan truk-truk pengangkut barang. Dan sudah bisa dipastikan di bawah tadi ya, di bawah tol layang MBZ sangat macet. Oke, untuk video cukup ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.